Hello guys, welcome back to my channel Hari Sulistyo di official fanpage. Hari ini saya bersama seorang narasumber yang luar biasa, tokoh Jawa Timur sekaligus tokoh nasional. Dan hari ini kita berada di mana Pak? Di Malang. Di Malang, Kabupaten Malang, Kecamatan Pakis, Komplek Bandara Abdurrahman Saleh. Abdurrahman Saleh, Komplek TNI AU, betul ya Pak ya? Betul. Oke, jadi hari ini saya bersama seorang narasumber dan salah satu guru saya. Beliau adalah guru, mentor, dan juga sosok yang saya kagumi. Pertama-tama mungkin sebelum teman-teman lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe dulu, tonton sampai selesai, dan like, kemudian komentar di videonya ya, karena ada materi bagus nih. Narasumber kita keren. Nah, saya kenal beliau ini sudah hampir 1 dekade, atau kira-kira 1 dekade. Nah, kita kebetulan ada di beberapa organisasi yang sama, betul ya Pak ya? Nah, tapi ketika di perjalanan perkenalan saya dengan beliau, ternyata beliau ini punya kegiatan di luar yang menurut saya ini tidak banyak dilakukan orang lain. Nah, kegiatan apa itu? Nah, kegiatannya adalah tentang edukasi, khususnya di penanggulangan penyakit seksual menular, betul ya Pak ya? Atau HIV/AIDS. Nah, ternyata setelah saya cek, beliau ternyata adalah duta penanggulangan HIV atau AIDS nasional. Siapa beliau? Kita ngobrol bareng dengan Dr. Otto Bambang Wahyudi. Gelarnya apa Pak? MSI Magister Management. Oke, siap. Monggo Pak, dipersilakan. Keren nih. Nah, jadi terima kasih. Ini saya pikir terlalu berlebihan nih kalau saya dikatakan tingkat nasional dan sebagainya. Bahkan agak kenceng boleh ya, nih, gitu nih. bahkan sebenarnya saya itu pernah belajar juga, pernah ditugaskan di Sydney. Di Australia ya Pak ya? Di Australia. Sydney, kemudian juga memberikan jadi narasumber di konferensi internasional di Melbourne. Berarti bukan duta HIV/AIDS nasional, tapi internasional. Mbo. Oke. Tapi itulah. Mbo ya. Jadi berbicara masalah penanggulangan HIV/AIDS. Betul. Oke. Memang tidak terlepas dari siapa orang-orang yang berisiko. Betul. Antara lain yang biasanya disebut dengan orang-orang yang berisiko itu adalah satu PSK, pekerja seks komersial. Ini enggak cowok, enggak cewek. Tidak cewek, tidak cowok. Jadi tidak mengenal gender ya Pak ya? Tidak mengenal gender. Oke. Kemudian juga ada dari LSL. LSL itu apa Pak? LSL itu laki-laki yang seks dengan laki-laki. Oke, jadi LGBT. LGBT itu singkatan dari lesbi, gay, dan transgender. bisex dan transgender. Oke. LGBT itu ya guys. LGBT. Oke. Tapi sekarang ini justru lebih banyak yang terjadi penularannya itu pada ibu-ibu rumah tangga. Loh, ini yang perlu Jadi, dicatat. Ibu-ibu rumah tangga sekarang ini menduduki peringkat yang terbesar. Wow. Kenapa? Karena tertular dari suaminya. Tertular Dari penyakit suaminya. seks menular dari suaminya. Dari Betul ya Pak ya? suaminya, ya. Nah, ini padahal yang nakal bukan ibunya. Bukan, yang nakal bukan ibunya. Ini. Nah, ini. Karena apa? Karena yang laki-laki suaminya itu adalah orang-orang yang istilahnya itu orang yang beresiko tinggi. Beresiko tinggi. Resiko Oke. tinggi itu karena dia sering jajan di luar. Sering jajan dalam tanda kutip di luar ya Pak ya? Ya, Oke. di luar. Nah, kemudian dia tidak menggunakan Alat dia- pengaman. alat pengaman, Atau kontrasepsi. sehingga dia menularkan pada istrinya. Keluarga di rumah. Ya, sehingga istri yang tidak berdosa akhirnya juga ikut menanggung Oke. beban apa yang diakibatkan oleh suaminya. Ini yang, nah, untuk itu sebenarnya tidak terlepas dari faktor edukasi. Bagaimana kita bisa melakukan pemahaman tentang penggunaan alat-alat pengaman. Antara lain bahwa HIV Ya. dan IMS itu sebenarnya bisa dicegah dengan hanya satu-satunya jalan dengan kondom. Alat pengaman ya Pak ya? Alat
pengaman. Sarung gitu ya. Tapi memang sebaiknya itu dilakukan dengan sistem abstinen. Jadi abstinen itu jangan melakukan hubungan seks sebelum menikah. Nah, ini edukasi yang bagus ya, Ya. Pak. Kemudian yang kedua disebut dengan B, jadi AB Ya. itu dengan be faithful. Be faithful. Ya. Oke. Setialah pada pasangan. Nah, setia. Setia. Bukan setiap tikungan ada, enggak ya? Bukan setiap tikungan ada, di setiap kota ada. Setiap kan ada. Ya, setiap kota ada. Ini apa nih wis ini? Kemudian yang ketiga adalah C. ABC. Oke, C ya, C. C. Gunakan kondom. Oke, C condong. Kondom. Oke. Kondom. Alat pengaman. Ya. Nah, kemudian yang D yang berikutnya adalah edukasi. 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 Oke, siap. Mantap nih. Ini yang edukasi itu harus dilakukan baik kepada pasangan Oke. laki-laki maupun yang perempuan. Oke. Keren nih. Nah, ini yang sebenarnya terjadi. Sehingga kita bagaimana bisa melakukan suatu pemahaman terhadap orang-orang atau PSK atau yang saya sebut dengan LGBT itu LGBT, oke. menggunakan kondom Oke, jadi dan pelicin, lubricant. lubricant. Oke, Lubricant itu karena apa? Karena untuk LSL atau MSM, men sex with men, Oke, LGBT ya, Pak. ya LGBT, Oke. itu kan dia melakukan hubungan melalui Anus. anus. Oke. Dan di anus itu mudah sekali tergesek, jadi tergesek sehingga lapisan di dalam Daging bagian itu, dalam. ya itu luka. Nah, begitu luka itulah pusat penyebaran. Penyakitnya mulai dari Nah, sana. mulai dari sana. Oke. Nah, itu yang perlu dilakukan. Siap, mantap nih. Nah, sekarang ini dengan adanya penutupan lokalisasi Betul. itu akan semakin memberatkan Oke. pola penanggulangan. Wah, Jadi itu mohon maaf ya, saya potong, nanti dibahas. Iya. Lokalisasinya dibahas, Ben. Jadi itu ya guys, perkenalan dengan Dr. Otto Bambang Wahyudi MSI MM. Nah, tapi di depan sebenarnya ada huruf R. Betul ya, Pak ya? Raden. Apakah beliau ini beneran terah darah biru atau gimana, Pak? Sejarahnya gimana? saya masih keturunan Terang Mojopahit. Mojopahit. Ya. Oke, jadi garis keturunannya dari Mojopahit, Mojopahit. generasi yang ke-12. generasi ke-12. Beliau domisili di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, ternyata di depan ada N-nya, tapi beliau yang saya salut nggak pernah pamer. Kayak apa sih? Kayak apa sih? Kayak apa sih? Iya betul. Boleh tahu Pak, perjalanan muda dan pendidikannya Pak Otto dulu ini di mana Pak bisa masuk di Duta Penanggulangan HIV/AIDS Internasional? Masa mudanya dulu gimana Pak? Masa muda saya biasa-biasa aja. Lahir di Sidoarjo? Iya. Lahir di Surabaya saya. Oh, lahir Surabaya. Saya lahir di Surabaya di Rumah Sakit Marti Santoso. Nah, Jalan apa Bubutan. itu, Pak? Jalan Bubutan. Sekarang sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Tidak ada Sakit. sudah. Sudah tidak ada. Yang ada orang yang dilahirkan di sana. Sampai sekarang masih ada. Tahun berapa itu Pak? Tahun 52. Jadi sekarang umurnya 17. Umurnya baru 17 tahun. Plus berapa? Plus berapa? Saya masih muda saya. Masih muda. Beliau semangatnya Saya gimana? masih muda. Iya. Jadi itu. Kemudian saya mulai SD sampai SMA saya sekolah di Surabaya. Sekolah Surabaya. Sekolah di Surabaya, SMA saya ada di SMA 1 Surabaya. SMA Negeri 1 komplek itu ya Pak? Iya, SMA Komplek. SMA Komplek. Bahkan saya pernah menjadi ketua OSIS-nya SMA Komplek. Jadi 5 sekolah itu ketuanya saya. 4 sekolah? 4 sekolah dulu, SMA 1, SMA 2, SMA 5, 9. SMA 9, SMA 7 dulu. Oh, dulu masih sama ada 7. SMA 7 tapi Oke. sekolah siang tuh. Itu belum tahu saya. Ini Ya. beliau menyampaikan bahwa dulu itu memang ada 5 sekolah negeri. Iya, Betul ya 5 Pak? sekolah negeri. SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 5, SMA Negeri 7 sama 9. SMA Negeri 9. Ya. Nah, sekarang kan 7-nya enggak ada. Juga nggak ada, sudah pindah. Tinggal 4. Betul SMA 7-nya sudah pindah. Ya. Jadi beliau ini sempat jadi ketua OSIS-nya gitu. Ya. Bukan ketua gengnya ya, ketua OSIS Bukan, ini ya. yang Ya. wis pokoknya arek pinter lah. Ya, ketua geng lah. Ketua geng. Kalau kegiatan berhubungan dengan beliau. Ya. Jadi itu Saya perjalanannya Pak ya. Ya. Mantap. Nah, itu yang kemudian setelah itu
saya tahun 70 itu sekolah di Jakarta, kuliah di Jakarta. Oke, setelah lulus SMA di Surabaya. Surabaya saya sekolah di Jakarta. Kenapa kok harus ke Jakarta, Pak? Karena saya pada waktu itu hanya dijanjikan oleh ayah hanya masuk di kedokteran atau ITS. Oke. Tapi saya tidak senang ITS, ya. Akhirnya saya mendaftarkan di kedokteran. Jadi waktu Alhamdulillah keterima. Lulus itu saya tes diterima ke kedokteran. Tapi Universitas apa? kedokteran Uner Erlangga. Uner. Erlangga. Jadi ada pilihan dua. Kalau enggak dokter ya teknik, betul ya, Pak? Iya. Harus ITS. Harus ITS pada waktu itu. Harus ITS. Tapi karena saya pada waktu saya berpikir ayah itu kurang 3 tahun pensiun, Oke. kakak saya ada di ITS, maka saya berpikir nanti kalau ayah pensiun, kakak Mas belum selesai, saya juga belum selesai, akhirnya terlantar dua-duanya. Lebih baik tidak. Bapak backgroundnya apa itu, Pak? Backgroundnya sebelum pensiun itu. Sebelum pensiun ada di perkebunan, Oke. Milik pemerintah ya, Pak? milik pemerintah di PTP 20, PNP 20. Masih ada sekarang? Siapa? Sudah ada. Perusahaannya? Perusahaannya masih ada, PNP-nya masih ada, PNP-nya masih ada. tapi ayah saya sudah tidak ada. Ya. Spirit apa yang didapat dari ayahnya panjenengan ini, Pak? Nah, memang ayah saya itu adalah seorang penghayat, terang aja. Ayat itu Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. tidak memilih salah satu agama yang ada di Tidak memilih Indonesia. salah satu agama. Nah, ini yang. Nah, pada waktu di Jakarta itu kebetulan saya sekolah di Ikatan Dinas. Ikatan Dinas. Ikatan Dinas, dan saya pernah menjadi wakil ketua Dewan Mahasiswa Ikatan Dinas se-DKI di Jakarta. Itu kalau mohon maaf ya, Bapak kan harusnya sudah keterima di UNER, betul ya? Pak bisa lari ke Jakarta itu kenapa, Pak? Ya karena saya tidak saya masuki. Karena saya- Bapak tidak cocok Karena saya saking nakal saya mungkin ya. atau enggak bukan passionnya ke sana, Bukan karena saking nakal saya. saking nakal Ya saking nakal saya. biasa ya, waktu muda kan umur 18 19. Karena saya pada waktu SMA itu sudah menjadi ketua karate se-Surabaya. Bela diri Bela karate diri, ya, Surabaya. Jadi enggak boleh main-main Nggak ini ya. Saya terakhir saya menduduki di Dan 2 Dan internasional. Itu apa, Pak? Inkai. Inkai. Jadi bela diri itu ada tingkatan-tingkatan dan Ya. strata-stratanya. Beliau ini ada di Dan 2 dan 2 internasional. internasional. Pernah Tuh. mengikuti turnamen? Pernah. Pernah. Yes. Keren nih. Itu. Nah, Terus? pada waktu di Jakarta bersama-sama dengan teman-teman mahasiswa PTIK, kita melakukan satu advokasi kepada Gubernur Ali Sadikin pada waktu itu. Oke, zamannya Ali Sadikin, oke, Bang Ali. perwira pensiunan marinir Pak ya? Ya. Yang sangat melegenda itu. Ya. Nah, kita mengusulkan pada waktu itu masih penggunaan candu, Candu itu ya opium. opium. Nah, kita mengusulkan agar ditaruh di satu tempat, Oke. namanya di petak 9, sehingga mereka Petak 9. petak 9 namanya. Oke. Jadi mereka itu sebelum bekerja, mereka itu padat dulu, Oke. menghisap candu dulu, kemudian baru dia bisa bekerja. Gitu ya. Boleh tahu Pak, PT IKA itu apa? PT Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Oke, perguruan tinggi ilmu Ilmu kepolisian. kepolisian. Dan Bapak masuk di dalamnya. Ya. Kok bisa lolos Loh. di sana? Bukan lolos, saya bukan sekolah di sana, tapi bersama-sama dengan mahasiswa PTIK. Oke. Jadi beliau bersama-sama dengan mahasiswa PT Akhirnya IKA di Jakarta, Pak. kemudian petak 9 itu dengan satu catatan bahwa orang luar tidak boleh masuk. Orang Biarkan luar. mereka yang pemadat silakan sak mati nih. Jadi itu belum ada badan narkotika. Belum Seperti ada. yang di BNN belum ya, Pak? Ya? Jauh ya, Pak? Ada jauh sebelum itu. Akhirnya betul. Kita mengatakan nanti toh kalau sudah meninggal Iya. kan sudah habis pemadatnya. Masanya. Ternyata betul. Iya. Bapak sempat pakai nggak? Enggak. Pernah nyoba? Tidak. Nggak. Enggak. Pada waktu itu memang ramai opium ya, Pak? Ya. Nah, saya tidak pernah menggunakan obat-obatan itu. Tidak pernah. Nah, ya kan sekarang ini menjadi cagar budaya.
sampai dengan hari ini. Sampai hari ini jadi cagar budaya. Di Jakarta mana sih Pak? Di daerah Petak 9 itu daerah Sunda Kelapa sana. Di daerah Jakarta Utara. Jakarta Utara, dekat pelabuhan. Jakarta buat preman-preman. Oh Iya. ibu. Tuh. Nah, dari pengalaman situ kemudian saya berpikir, Iya. sebelum saya pensiun, apa yang saya makan kepada masyarakat. Saya berpikir, oh ya, loh kok ternyata moral kita kok demikian. Pokoknya banyak orang-orang, pada waktu itu masih banyak lokalisasi dan sebagainya. Akhirnya saya inilah sebagai satu dharma saya kepada masyarakat, saya sumbangkan pemikiran saya. Dari situ saya terkecimpung di penanggulangan HIV/AIDS. Pada waktu itu namanya bukan Komisi Penanggulangan AIDS. Oh, mantap. Namanya masih BPNA. BPNA itu sudah legal ya, sudah ada legalnya. Legal, Ya, Pak? sudah. Namanya Badan Penanggulangan Narkotika dan Kenakalan Remaja. Kenakalan remaja. Ya. Oke. Boleh tahu tahun berapa itu? Pak? Tahun 2004. 2004. Jadi ya tidak terlalu lama ya. Ya. Nggak terlalu Dan akhirnya kita saya merintis berdirinya BNP. 2004 itu Bapak masih di Jakarta. Masih sudah di Surabaya. Oh, sudah di Surabaya. Jadi saya tahun 75 itu dari Jakarta Oke. dipindah ke Madura. Dipindah itu dalam rangka tugas. Dimutasi. Oh, dimutasi. Dari Sempat, ke sempat Madura. dari Jakarta sempat kerja. Tempat kerja. Kuliah kerja. Iya. Karena saya tingkat 2 udah diangkat jadi pegawai. Pegawai apa itu, Pak? Pegawai di Departemen Penerangan pada waktu itu. Sudah jadi. Mohon maaf, mungkin sama kayak PNS ini? Iya sama. Sama dengan PNS. Wow, mantap. Sebagai Di Biro Pendidikan. Biro Pendidikan. Biro Pendidikan Departemen Penerangan. Tahun 74. 74. Jadi tahun 74 Ya, 75 dipindah ke Pamekasan, Madura. Madura. Kok bisa tiba-tiba dipindah ke sana, dimutasi ke sana? Ya, Kenapa? ngerti urusannya. Atau ada penugasan Nggak ada, khusus ya, di sana? ya, udah, memang itulah perjalanan hidup itu, garis hidup. Iya, iya. Kemudian tahun 78 Oke, kita dipindah ke Sidoarjo. oke. Berpulang ke Jawa, Ya, ke ke Surabaya. Jawa, ke Surabaya. Pindah langsung di Sidoarjo, ditempatkan di Sidoarjo sampai tahun 94. Jadi ketika Bapak dinas di Jakarta itu masih sering pulang ke Surabaya? Enggak. Jarang. Jadi Bapak, mohon maaf, bapaknya panjenengan atau bapaknya Pak Oto ini nggak kangen atau gimana? Kamu kok nggak jadi dokter? Kamu kok nggak jadi insinyur? Nggak pernah menanyakan itu. Nggak pernah nanya gitu. Ikut Jadi itu. air mengalir aja Ya, ya. Jadi ya. mengalir aja. Iya, Karena iya. ayah sudah paham, sudah sasmitonya tinggi dia. Oke, jadi karakternya anaknya ini paham betul. Apal pisan. Sudah apa? Jadi anaknya kok. Iya, iya. Anak yang paling nakal diri lah ya. Anak aku. yang paling nakal Ya. diri. Paling Oke, nakal. kemudian boleh ngomong tentang pernikahannya Pak ya? Ya, silakan. Pak Oto ini pertama kali pacaran dan kemudian menikah ini boleh tahu? Saya menikah tahun 75 75. Dengan pacar yang sama atau? dengan pacar yang sama. Oh, setia sekali berarti. Hanya satu. Pacar yang sama. Ya, hanya satu itu. Hanya satu itu saya. Hanya satu ya, di depan kamera ya ngomong. Saya tidak pernah pacaran dengan lain orang. Oke. Satu Saya- orang. Hanya satu orang itu toh, yang sekarang menjadi teman pendamping saya. Itu boleh tahu ibu dari mana? Dari Kediri, asli Dari Kediri. Kok Ya. bisa ketemu di Jakarta atau LDR-an atau kirim surat gimana? Kan satu sekolah. Oh, sempat satu sekolah. Jadi satu sekolah itu saya lihat, Oke. ya saya lihat, loh, wedoke kok elek-elek. Oke. Ono mek siji tok sing ayu. Oke. Tak Jadi jambil. Tak jambil, tak tari rabi. Oke. Loh, kok lah kok gelem? Ya wis sih. jadi saya bahasa Indonesia kan ya. Iya. Beliau menuturkan ketika di kelas itu cari cewek-cewek, kok ternyata pada jelek semua gitu. Betul ya, Pak ya? Iya. Dan ternyata ada satu yang cakep. Hmm. Nah, itu digambar dalam tanda kutip Pak Oto ini mulai PDKT, betul ya, Pak ya? Akhirnya saya jambil. Oke. Kok tiba-tiba bisa respect sama Pak Oto? Biasanya kan jual mahal, harusnya loh. Ya karena mungkin saya kan pada waktu itu ganteng. Oke.
tingkat kepercayaan dirinya tinggi kalah. Rambut saya masih belum Seperti ini. belum seperti ini. Sama saya yang ganteng siapa? Oh, mantan saya. Oh. Dok. Tahu. Oke. Jadi sudah tidak ada set kuku. Kalau Ya. saya sudah Genggam dulu ya. Mantap. Terus menikah tahun berapa itu? tahun 2005 saya. Nanti pacarannya setahun doang. 4 tahun. 4 tahun. Oke, dari tahun 71 ya, Pak. 71 dan 70 Dulu, kemudian memutuskan menikah di Jakarta atau ke Kediri? di Kediri. Kediri. Pulang ya, ke Kediri. Pulang terus kemudian saya boyong ke Madura. Oke. Pindah ke Madura. Dan mau, padahal lingkungannya berbeda ya. Berbeda. Sangat berbeda ya. Sangat berbeda. Ya, itulah perjalanan hidup saya. Siap, keren nih. Oke, soal pernikahan sudah, kemudian perjalanan muda dan pendidikan atau kuliahnya Pak Oto sudah. Nah, kemudian kita tanya ya guys, beliau ini kan sebagai seorang tenaga pendidik atau dosen di Universitas Kristen Petra Surabaya. Jadi Universitas Kristen Petra ini salah satu universitas top, betul ya Pak ya? Ya, Top di Surabaya lah. Mengajar apa itu Pak? mengajar di ilmu komunikasi. Saya mengajar di public relation. Oke, Public Relation, Ilmu Komunikasi, Ilmu Fakultas komunikasi, Komunikasi. Fakultas Ilmu Oke, Komunikasi. S1 atau S2? S1 saya, S2-nya ngajar di Universitas Dr. Sutomo. Oke, jadi ada dua universitas yang beliau mengajar di sana. Yang pertama UKA Petra. Petra satunya di Unitomo yang S2-nya. Oke, jadi S2-nya di Unitomo dengan jurusan yang berbeda atau yang sama? Jurusan sama ilmu komunikasi. Ilmu Komunikasi, sama-sama Public Relation juga. Mantap nih. Jadi murid-murid bule beberapa ada ya? Apanya? Murid-murid bule dari luar negeri. Ya. Ada. Mantap. Bahkan di Petra itu kita sudah menggunakan bahasa Inggris. Oke. Boleh Inggris ya Pak ya? Ya, karena apa? Karena TOEFL itu mereka harus sudah minimal 500, Harus 500 minimal. 500. TOEFL-nya harus 500 baru bisa masuk. sehingga dosennya pun juga harus lebih loh di atas itu. Oke. Berarti harus lebih pinter. tinggi. Oke, jadi harus update terus ya Pak Iya. ya, panjenengan ya. Oke, jadi gini guys. Ini jujur ya, ketika saya berada di forum atau kegiatan di organisasi, ada beberapa anak muda yang saya belum kenal atau sudah saya kenal. Ternyata ketika saya bersama Pak Oto, anak-anak muda ini ngomong, Mas itu dosen tuh, betul ya Pak ya? Sering seperti itu. Loh iya tak? Kamu kuliah nanti? Maksudnya kamu kuliah di mana? Aku di Unitomo Mas. Oh ya sudah, silakan kamu konfirmasi Pak Oto. Dan ternyata beneran, beliau punya nama ya lumayan lah. Menurut saya Pak Oto ini sangat legend banget. Nah, plus beliau ini dikagumi oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo, betul lah ya. Nanti kita ngomong soal itu. Oke, untuk jadi tenaga pendidik di Universitas Surabaya, sejak kapan ini? Saya mengajar sejak tahun 2002. Itu sudah pensiun atau Belum pensiun? Nyambi jadinya. Saya nyambi pada Oke. waktu saya mencari waktu pada waktu tidak bekerja. Pada waktu tidak bekerja. Jadi tidak merugikan Oke, perusahaan. tidak merugikan kantor dan ya, Oke, berarti Bapak sebelum masuk ke universitas tersebut sekolah S2 ya. di Saya S2 itu saya mengambil di Unitomo semuanya. Unitomo juga? Ya. Oke. Jadi di Gelarnya dokter. pasca sarjana Unitomo ilmu komunikasi, Unitomo angkatan pertama saya. Angkatan pertama. Angkatan pertama. Ilmu komunikasi Angkatan Universitas Unitomo. Ya, pasca sarjananya di angkatan pertama. Wow. Tahun berapa itu Pak? Kali S3? Belum. S3. Nah, kemudian saya menjelang pensiun saya baru melanjutkan kuliah di S3. S3. S3 pertama saya mengambil di Pineng. Di Pineng, Malaysia. Oke, di Penang Malaysia. Kemudian ada sampai 1 semester karena duit yang tidak mencukupi, Oke. saya pindah ke Untak Surabaya. Untak. Sampai dengan hari ini atau sudah lulus? Sudah lulus, Sudah lulus. saya lulus tahun 2010. 2010 sudah Sudah S3. S3 sudah. Profesor. Mantap. Kok bisa tiba-tiba memutuskan untuk jadi seorang pengajar? Padahal kan, mohon maaf ya, dinas penerangan dengan tenaga pendidik ini, dengan pendidikan ini kan beda Pak. Betul ya?
Mungkin jiwa saya. Passionnya. Ya mungkin ya. Jadi ketika Bapak mencintai pendidikan, kemudian masuk di dalamnya, tentu ada hal-hal yang menurut Bapak menyenangkan. Ya. Dan ada hal yang tidak menyenangkan. Nah, boleh tahu nih, kita ngomong yang menyenangkan dulu, Pak. Bapak passionnya kan di pendidikan nih. Ya. Oke. Jadi gimana, Pak? Yang menyenangkan itu yang pertama karena saya ingin lebih banyak linkage jaringan dengan teman-teman mahasiswa. Memperbanyak hubungan jaringan. Oke. Kemudian saya juga ingin melihat bahwa anak-anak atau mahasiswa itu tidak hanya sekedar menjadi sarjana. Tidak hanya sekedar lulus sarjana. Formal doang enggak ya, Pak ya? Tetapi bagaimana cara berpikir dia menjadi seorang sarjana. Yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya. Jadi kalau hanya untuk mencari gelar, Iya. kalau hanya sekedar mencari gelar, itu ibarat membalik tangan. Harusnya beli bisa. Ya, membalik tangan. Oke. Tetapi bagaimana menjadi seorang sarjana, Iya. itulah yang sulit. Oke. Nah ini yang perlu untuk dipahami sehingga tidak tahu lagi saya tuh intinya begitu Iya. sampai sekarang. Karena pada waktu itu saya mengambil di S3 karena saya melihat bahwa nantinya yang mengajar di S2 itu harus drop S3. Betul. Sehingga saya mengambil S3. S3. Kewajiban itu Pak ya. Minimal pendidikannya harus S3 untuk bisa mengajar di S2. S2-nya. Oke. Jadi sesuai dengan komitmen beliau ketika masa muda ingin mengabdi di masyarakat. Akhirnya beliau masuk ke pendidikan. Betul Pak ya. Itu Selain hal-hal yang terkait dengan jaringan Pak, yang menurut Pak Oto ini disukai apa sih di pendidikan itu? Kenal dengan anak-anak muda yang punya pemikiran yang luar biasa atau kenal dengan dalam tanda kutip daun-daun muda ini kok menyenangkan gitu kelihatan. Gimana Pak? sebenarnya enggak juga. Kalau dengan daun-daun muda buat apa sih? Oh gitu ya. Ya, saya tetap Oke. menjaga jarak. Oke. Tetapi yang jelas bahwa saya berkeinginan agar negara ini lebih maju. Oke. Melalui pendidikan. Melalui pendidikan. Ya itu aja saya sebenarnya. Keinginan saya hanya satu. Jadi ekspektasi mahasiswa agar dia mendapatkan mata kuliah yang bermanfaat. Itu yang Khususnya di komunikasi ya. komunikasi. Karena komunikasi itu meliputi segala bidang kehidupan kita perlu. Negara ini absurdnya negara itu juga gara-gara karena komunikasi Yang kurang. yang kurang. Oke, jadi lingkup terkecil sebenarnya bukan cuma negara. Kita ngomong lingkup terkecil Pak ya. Ya. Di rumah tangga pun kalau nggak ada komunikasi, Betul. pasti bisa menimbulkan konflik, benih-benih konflik Pak ya. Nah, apalagi untuk lingkup yang lebih besar, RT, RW, Ya. kemudian kecamatan, Semuanya naik, komunikasi. semuanya komunikasi. Jadi kalau bisa saya ngomong, mohon maaf Pak ya, sebenarnya konflik Ukraina sama Rusia ini kalau dikomunikasikan harusnya nggak ada perang. Tidak ada. Nggak ada perang, hanya karena miskomunikasi. Nah, itu dia. Jadi Rusia dan Ukraina Ah. itu bisa kita lihat semacam satu cerita di dalam sinetron. Jadi ada 20 tahun yang lalu ada perkawinan Ada pernikahan antara ya di Uni Soviet itu. oke. Jadi akhirnya setelah itu terjadilah satu perceraian. Satu perceraian dan yang laki-laki itu tetap memberikan nafkah kepada istri, mantan istri, dan anak-anak itu dibina oleh istrinya. Case-nya adalah Rusia membina negara-negara kecil, Ya, negara. Belarusia, Ukraina dan lain-lain. Oke. Nah, Ukraina mempunyai 2 anak. Oke. Iya. Akhirnya setelah itu ternyata Oke. berselingkuh dia, Ya. istrinya mantan istrinya selingkuh Iya. Paham. dengan preman-preman dia yang ada di NATO. Barat, ya. Ya. Oke. Jadi analoginya mudah seperti itu ya Pak ya. Rusia ini Sehingga barat. mantan suaminya marah, Oke. ingin menarik anak-anaknya. Oke. Jadi ceritanya hanya Jadi anak-anaknya tidak terima ketika mantan keluarga, salah satu keluarganya Ya. ini
selingkuh dengan Barat. Oke. Padahal Barat itu hanya PHP aja. Hanya PHP. Ya, Ini perspektif PHP. beliau selaku pakar komunikasi nih. Hanya PHP aja. Oke. Jadi sebenarnya semua ini bisa dikomunikasikan, betul Pak ya. Nah kalau bisa dikomunikasikan, alangkah dunia ini harusnya bisa lebih indah, lebih damai, betul ya Pak ya. Indonesia pun juga begitu. Kita Harusnya akan seperti lebih itu. indah dengan kebinekaan itu kita bisa lebih indah. Oke, soal kebinekaan nanti kita bahas Ya. step lain. Oke, gini Pak. Pak Oto mulai mengajar tahun 2002 udah. 2002. Dari 2002 sampai dengan hari ini kan masih mengajar. Ya. Ada nggak murid atau mahasiswa, kita nggak nyebut mantan mahasiswa enggak ya? Semua itu masih mahasiswanya Pak Oto ya toh. Yang paling inget atau mungkin yang sudah jadi pejabat atau public figure menurut Pak Oto ada nggak? Bisa diomongkan ya? Boleh ya Pak ya ngomong ya? Kalau di Petrol mereka lebih banyak jadi manajer. Lebih banyak Jadi manajer. Jadi manajer. Corporate komunikasi di Oke, perusahaan-perusahaan. jadi perusahaan-perusahaan besar itu mengambil lulusan Petra. Oke, mantap. Mungkin ada yang lain? Kalau di Unitomo sendiri adalah rata-rata para pejabat. Rata-rata pejabat ya. Kalau boleh disebutkan, monggo, enggak juga, enggak masalah. Tapi itu kurang etis lah. Oh iya, oke lah. Terima kasih Pak. Ya, kurang etis. Iya. Tapi ketika mereka melihat podcast ini, mudah-mudahan akan terus ingat sama jasa-jasa Bapak ya. Tidak perlu lah jasa-jasa itu tidak perlu diingat. Nah, Tuhan akan selalu mengingat. Mudah-mudahan demikian lah. Harapan saya Pak Oto ini sehat-sehat karena negara ini masih butuh beliau. Beneran, beliau ini pemikirannya luar biasa dan menurut saya out of the box. Apa yang tidak dipikirkan oleh orang umum, ternyata beliau ini punya solusi. Kira gitu lah. Oke Pak, itu tadi pengalaman terbaik Pak. Kemudian pengalaman terburuk pernah di kampus itu gimana Pak? Diwaneni mahasiswa, maksudnya dilawan sama mahasiswa atau gimana ini? Pernah enggak? Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Sama sekali. Kalau pengalaman terburuknya apa nih? Tidak ada, saya Tidak ada. tidak ada. Beliau ini dosen asik, gitu kan? Mahasiswanya bisa deket sama dia, enggak cowok, enggak cewek, deket sama dia. Menurut saya keren. Salah satu mahasiswa saya ada di produsernya di TV Ban. Salah satu mahasiswa beliau adalah produser di TV Ban. sampai sekarang masih komunikasi. Nggak usah sebut nama, nggak usah ya. Pak, ya. Sebut nama. Tapi ya beliau ini keren. Mahasiswanya sukses dan luar biasa. Dan saya salah satu mahasiswa beliau yang tidak ada di kampus, betul ya, di luar kelas. Saya murid beliau di jalanan. Nah juga. Oke Pak, kemudian mulai aktif di organisasi Pak. Kapan Pak? Saya sejak SMP itu sudah aktif di organisasi. Sejak SMP, pengurus OSIS. Ya. Oke. Di OSIS, kemudian di Inkai. Inkai, bela diri. Sebelum Inkai itu berdiri, saya sudah jadi pengurus. Sebelum Inkai itu ada, jadi Namanya pembentukan masih pengurus. Porkas. Oke, Porkas dulu ya. Porkas, Persatuan Karate Surabaya. Persatuan Karate Karate Surabaya. Surabaya. Oke, itu Tergabung di dalam Porki. Oke, itu Bukan Porki ya, embrionya Inkai. Inkai ya Pak. Oke. Nah, kemudian setelah itu Porki pecah Oke. menjadi Inkai dan Kyokushinkai. Kyokushin, Iya. sama-sama karate Ya, juga. Sama-sama karate. Saya baru dengar ini. Oke. Itu jadi itu menjadi satu perbedaan pendapat di kalangan atas sehingga terjadilah pembentukan federasi olahraga karate seluruh Indonesia Porki. Oke. Kalau yang internasional kan ada ya Pak? Ada. Ada internasional. Ya. Jadi itu kalau Kyokushinkai itu full body contact, kalau Inkai kan tidak. Oke. Nah, hanya itu aja yang membedakan. Bapak sempat jadi pelatih bela diri? Sempat, Sempat jadi pelatih. sempat Masih passion di sana Pak? masih. Masih. Fisik beliau ini luar biasa. Saya sampai di Pamekasan pun saya yang mendirikan Inkai Pamekasan saya. Panjenengan. Ya, itu sudah bekerja. Wow. Sangat aktif. Sudah punya anak, tapi saya juga masih aktif. Total anak berapa Pak? Anak 3 saya. Anak tiga. Cucu? 7. Tujuh. Masih ada tambahan lain ya? Tidak ada. Belum sementara ya. Belum. Wah keren ini. Kemudian organisasi lain selain bela diri apa lagi Pak? Kemudian saya juga di bela diri itu SMA, Oke. kemudian di OSIS, kemudian mana lagi ya? Tali ya. Ketika
dalam 1 dekade atau 2 dekade terakhir ini masuk ke penanggulangan AIDS, penanggulangan AIDS, dan pada akhirnya beliau kenal dengan saya di organisasi yang terkait dengan toleransi dan kebinekaan, betul ya Pak ya. Gitu. Wow, mantap nih. Jadi beliau sangat aktif di organisasi mulai dari muda sampai dengan hari ini. Beliau ada di MLKI Provinsi Jawa Timur. Kalau secara nasional apa? Di Departemen Organisasi. Departemen Organisasi. MLKI nasional itu. MLKI ya besar. Oke, nasional di Departemen Ya, organisasinya. Kalau di Jawa Timur beliau adalah presidium MLKI. sama dengan beberapa orang. Ya. Beliau ini presidiumnya. Kalau di Persada saya jadi wakil ketua Litbang Persada Pusat. Nasional. Oke. Ya. Persada Pusat nasional. Mantap. Ya, kita di organisasi masih butuh pemikiran-pemikiran dan sumbangsi ide-ide beliau ini luar biasa sekali. Mantap nih. Oke Pak, saya kan aktif di medsos ya Pak ya. Saya aktif di medsos dan saya pernah Pak melihat ketika pilkada, mohon maaf ya saya sebutkan kota atau kabupatennya. Sebut saja di Sidoarjo. Pada waktu itu pilkada Sidoarjo, betul ya Pak ya. Menampilkan pasangan ini dengan pasangan ini. Nah, iseng-iseng saya search berita dan ternyata beberapa pasangan ini minta restu ke panjenengan. Ini beneran. Dan nanti beliau bisa cerita kenapa sih untuk menjadi seorang bupati di kota yang dekatnya Surabaya, ya loh, yang APBD-nya lumayan gede, betul ya Pak ya? APBD-nya lumayan gede dan ternyata masih butuh saran-saran dari beliau lah. Ini menarik ini. Apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh pejabat-pejabat ini sama Pak Oto apa sih? Apa cuma sekedar butuh doang atau cuma ya sebagai sesepuh di tokoh Jawa Timur gimana Pak? Tidak tahu saya. Bisa ngomong itu? Saya tidak bisa menjawab itu. Tidak bisa menjawab. Tapi memang beneran waktu itu beberapa paslon memang sowan ke panjenengan. Oke, atas nama ke pribadi bukan ke organisasi ya. Wah, ini keren ini. Dianggap dukun deh ya. Bisa jadi dianggap dukun, bisa jadi dianggap tokoh apa ya, spiritual. Spiritual katanya. Padahal juga ada apa-apa ya. Padahal kita hanya manusia biasa. Betul ya Pak ya. Walaupun kita dianggap orang punya kemampuan spiritual, tapi ya kita nggak merasa punya kemampuan seperti itu. Ini luar biasa dan akhirnya calon bupati tersebut dipilih oleh warga Sidoarjo, betul ya? Masih komunikasi sampai dengan adik. Nah, itu luar biasa. Jadi memang ini pembelajaran buat teman-teman muda yang masuk dalam kontestan politik. Jangan datang ketika ada butuhnya doang. Betul ya Pak ya? Ini pembelajaran penting. Karena ketika Anda cuma butuhnya doang, ketika Anda sudah jadi, biasanya lupa. Ya toh. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur bahwasanya Bupati Sidoarjo ini masih ingat sama beliau. Karena antara pilkada sama pilkab itu kan hampir sama. Pilkada dengan pilkab sama. Persamaannya apa nih Pak? Kalau pilkab itu kalau lupa jadi. Kalau lupa jadi. Oke. Tapi kalau pilkada itu kalau sudah jadi lupa. Oh, itu ya Pak ya bedanya ya. Bukan hanya di kata-kata ya, tapi faktanya gitu Pak ya. Gitu. Kalau pilkada itu kalau sudah jadi lupa. Oke. Kalau pilkab kalau lupa jadi. Oke, kalau pilkab kalau sudah lupa jadi. Gitu. Iso ay. Pinter beliau memang. Oke. Keren nih. Oke Pak, Bupati sudah. Kemudian saya boleh tanya enggak Pak, fokus kegiatan Bapak ketika di penanggulangan AIDS, betul Pak ya? Bapak kan berangkat dari daerah dulu, Jawa Timur, kemudian nasional, dan akhirnya jadi mewakili negara kita Indonesia ini di penanggulangan HIV AIDS internasional, betul Pak ya? Itu apa saja yang dikerjakan Pak? Kita melakukan satu edukasi bagaimana cara pengentasan pada PSK. Khususnya pada pekerja seks komersial. Nah, pada waktu itu di Jawa Timur ada 46 lokalisasi. Jawa Timur ada 46 lokalisasi. Itu legal atau ilegal?
tidak ada lokalisasi itu yang sifatnya legal. Oke, perlu digarisbawahi ya? Ya, semuanya serba ilegal. Semuanya ilegal. Oke. Ya, itu. Nah, jumlah PSK yang ada di Jawa Timur itu sejumlah 14.723 Per tahun berapa itu, Pak? pada tahun 2010. 2010 Ya. 2010. Tetapi menurut data dari pemerintah itu hanya 7.000. Padahal Yang tercatat di pemerintah 7.000, 7.000. tapi fakta di lapangan ada 14.000. 2 kali lipat. 2010 Bapak Karena data yang itu. tidak dihitung oleh pemerintah itu adalah mereka-mereka yang ada di jalanan. Oh, ini perlu dicatat. Itu satu. Kemudian ada sekarang ini setelah ditutup, modus operandi mereka sekarang sudah berbeda, Oke. sudah berubah dari dulu yang ada di lokalisasi sekarang berubah menjadi panti pijat misalnya. Oke, jadi itu ya Pak ya. Banyak hal yang Beradaptasi yakin. apanya? Beradaptasi yakin. Beradaptasi. Oke. Sehingga ada panti pijat yang sifatnya murni, Oke. ada yang plus dan ada yang plus. Oke, ada yang abu-abu, ada yang Jadi beneran memang. istilah saya itu murni, Oke. plus Oke. dan plus. Bedanya apa itu, Pak? Nah, Kalau yang murni kan pijet ya, Pak ya? murni pijat, Pijet. Oke. murni pijat. Kalau yang plus? Kalau yang plus itu dengan hubungan seks, Oke, pijat dan hubungan seks. hubungan seks. Kalau yang plus sekaligus mandi kucing. Wah, ini ya. Mandi kucing. Dan itu banyak ya, Pak ya? Pada Banyak. waktu itu ya. Oke, jadi Bapak kok bisa menyampaikan data 14.000, jumlah yang 2 kali lipat ternyata lebih banyak dari pemerintah. Itu skema perhitungannya bagaimana, Pak? Kita hitung per daerah, kemudian kita juga membuat di tempat-tempat di hotspot. Oke, jadi ada pemetaan. Ada pemetaan. Ada Kita pemetaan kota kabupaten. petakan. Ya, kota kabupaten dan hotspotnya sekalian. Hotspot itu yang bagaimana? Hotspot itu misalnya sekarang di pinggir-pinggir jalan, di warung-warung. Dengan satu indikatornya hanya sederhana kok saya itu. Kalau setiap ada truk berhenti, Oke, truk berhenti, di situ kita lihat pasti ada ceweknya. oke, pasti ada ceweknya. Pasti ada cewek. Itu Bapak pernah mendata termasuk kopi pangku? Pernah. Oke, wow. Ini kopi pangku. Ya, itu di daerah Gresik kalau kopi bangku itu. Saya tahu daerahnya. Ya, itu. Di selatan ada ya. Ya, dari situ. Oke, oke. Termasuk di Malang pun juga banyak juga. Termasuk Sidoarjo, Surabaya. Sidoarjo. Termasuk kalau tidak salah, mohon maaf ya. Di Pasar Krian itu ada. Ada dulu, Ada ya. sekarang pindah dia. Wah, itu nggak tahu saya. Di Pasar Sapi sekarang pindah. Kemudian Sidoarjo juga ada di TPI. Oke. TPI itu namanya Tangkis Porong Indah. Tangkis wah itu. Ya, Dekat Tangkis Lapindo Porong berarti. Ya, dekat Lapindo. Dekat Lapindo. Oke. Itu operasinya kalau siang gini sepi. Kalau siang sepi. Kalau malam baru dipasang. Kalau siang itu modusnya apa, Pak? Tutup atau modus? Tidak ada, dibongkar. Oh, dibongkar. Kalau malam Malam beroperasi. dipasang. Oke. Jadi itu by data ya. Tahun Ya. 2010 Pak Oto mendata ada 14.000 PSK Ya. yang ada di Jawa Timur. Yang ada di Jawa Timur. Tapi Pak, mohon maaf ya. Ini menyakitkan bahwasanya 7 tahun setelahnya, bisa dicek datanya, bisa dikoreksi kalau saya salah. Dari tahun 2010 ke 2017, ternyata di tahun 2017 jumlah penderita HIV/AIDS Jawa Timur ini tertinggi. Ya. Nah, ini beneran. Karena datanya memang ternyata ketika menutup lokalisasi itu tidak serta-merta bisa menanggulangi penyakit HIV/AIDS. Nah, tapi malah bisa menjadikan potensi penularannya tidak bisa dikontrol. Tidak, Betul betul. Pak ya. Nah Tidak ini terkontrol. beliau bisa menyampaikan ini. Jadi memang Beneran tertinggi Pak ya. Ya. Dan miris memang Jawa Timur. dan terbanyak malah justru ibu rumah tangga itu tadi. Nah itu dia terbanyak ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Oke. Jadi Ya. prihatin sekali. Itu akibat laki-laki yang namanya kalau saya mengatakan LBT. LBT apa itu Pak? LBT. Lelaki. Kalau istilah resminya laki-laki berisiko tinggi. Laki-laki beresiko tinggi. Ya, Oke. itu ciri-cirinya adalah orang. Tapi kalau saya mengatakan kepanjangannya LBT itu bukan laki-laki yang berisiko tinggi, laki-laki bajingan tengik. Laki-laki bajingan tadi.
Kalau bayar kan nggak bajingan Pak harusnya Pak. Bayar kan jasa. Bajingan. Kan mereka beli. Ya karena dia dengan istrinya. Oke. Iya. Jadi itu. Oke. Nah, Jadi gini Pak, mohon maaf ya. Ini memang menyakitkan, Ya. memang menyakitkan karena kita melihat bahwasanya ibu rumah tangga ini harusnya kan nggak ngerti sih urusan gini-gini ya toh. Tidak tahu bahwasanya ternyata penyakit ini bisa menular ke ibu rumah tangga yang mohon maaf ya secara hubungan cuma dengan suaminya doang misalkan ya toh, suaminya doang. Nah tapi kok bisa tertular. Nah ini kok penyebabnya gimana Pak? Atau karena rendahnya surveillance dari pihak istri. oke, Jadi surveillance misalnya apa? begini, surveillance itu pengawasan dini. Pengawasan dini ya. Jadi misalnya begini, istri itu harusnya sudah mulai mencurigai. Istri suaminya. harus mulai mencurigai suaminya. Misalnya, Oke. ya, misalnya, Ya. biasanya kalau dia bermain itu dengan lampu yang terang. Oke, jadi ini soal sensasi Pak ya. Tiba-tiba minta lampu dimatikan. Oke, jadi Satu. biasanya lampunya terang, Ya, kemudian minta matikan. dimatikan. Oke. Kemudian yang kedua, biasanya kalau laki-laki itu sudah 3 hari, Oke. ya 3 hari pergi, Oke. ya, maka setelah dia minta pada istrinya, loh, kok hanya sedikit keluarnya, Tuh ini. istri harus sudah mulai mencurigai. Nah, ini perlu tanda tanya besar. Ya. Iya toh. Bukan karena kesehatan, tidak ya. Bukan. Karena sudah dipakai. Ya, Oke, nah ini penting nih. karena apa, masa produksi sperma itu 3 hari sekali, sudah penuh itu. Ini pasti ya ilmu biologi ya pasti. Oleh karenanya hubungan seks suami istri yang terbaik kan 1 minggu 2 kali. Yang terbaik itu 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali. Yang Ya, terbaik. yang terbaik. Bukan yang normal. Bukan. Karena yang terbaik mengapa? Karena produksi sperma itu lagi memuncak. Oke. Jadi daya tahan laki-laki itu hanya sekitar 3-4 hari. Segmen umur rata-rata. Tidak ada. Rata-rata. Rata-rata. Sedangkan istri perempuan itu bisa bertahan selama 1 bulan. Oke. Kalau 1 bulan tidak digunakan maka dia dikeluarkan dalam bentuk menstruasi. Oke. Itu kalau perempuan. Ya kalau perempuan. Jadi Kalau laki-laki? dari sini sebenarnya perbedaan-perbedaan itu di sini. Nah, ini yang sebenarnya perlu untuk ada satu pengawasan diri dari pihak istri. Oke. Itu yang Jadi gini Pak, kita ngomong ya sama-sama laki-laki. ya, Mohon maaf ya. Tingkat nafsu antara cowok dan cewek ini kan beda. Iya kan Pak? Laki-laki dan perempuan itu beda. Kalau laki-laki ini hasrat seksnya kan mohon maaf ya, bisa jadi lebih tinggi. Kalau wanita bisa jadi lebih tinggi tapi bisa kontrol mereka. Nah, kalau laki-laki ini kan beda Pak. Nah, itulah. Ada yang bisa ngerem, ada yang tidak bisa ngerem dan bagaimana. itu yang dibutuhkan. Silakan kalau misalnya melakukan hubungan seks, gunakanlah hubungan seks yang sehat. Hubungan seks yang sehat. sehat. Oke. Itu gunakan alat pengaman. Gunakan alat pengaman. Ya, Oke. itu agar tidak menularkan kepada istri. Kalau mau jajan ya urusanmu. Urusanmu. Bebas. Iya toh. Kalau dosa dosamu. Ya, resiko tanggung masing-masing. Iya. Oke. Tapi jangan sampai menularkan kepada pihak yang lain. Oke, itu yang perlu dicatat bahwasanya mohon maaf ya, ini agak kasar ngomongnya. Sebejat-bejatnya laki-laki kalau mau kamu jajan itu terserah Iya. urusanmu karena duit-duitmu dewi. Iya toh. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi adalah kamu harus pakai pengaman. Ya. Ya, toh, Pak. Karena ketika kamu sudah jajan di luar dan akhirnya kamu pulang ke rumah, kamu sangat punya potensi untuk mengeluarkan ke. Nah, mungkin itu yang jadi penyebab bahwasanya di Jawa Timur ini ternyata peringkat pertama. Ini agak padahal secara agamis kita provinsi yang lumayan agamis, betul Pak ya? Tidak bisa Jadikan tolak ukur. tidak bisa. Jadi hubungan antara agama dengan Kenceng Pak, HIV, biar ini Pak. ya, hubungan agama dengan HIV itu korelasinya rendah. Hubungan agama dengan penyakit seks menular itu korelasinya sangat rendah. Jadi harusnya tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Oke, terus Jadi
Sehingga yang bisa mengontrol itu adalah keyakinan diri sendiri. Diri sendiri. Itu yang terpenting dari situ. Kalau Mas Hari melihat di Surabaya, Oke. di salah satu tempat, ada di salah satu hotel, Oke. kalau ada laki-laki yang meminta, Oke. itu diambilkan dari pembabungan di pinggir sungai itu. Gitu ya. Iya, Padahal zamannya online. zamannya online. Zamannya online. Karena berdekatan tempatnya. Memang ada kata. Iya, iya. Ya ada beberapa memang. Iya. Saya pernah dengar ada hotel, tidak saya sebutkan namanya, tapi memang ya daripada mohon maaf ya, daripada PSK-nya belum ada pelanggan, dicarikan ke hotel tersebut. Dan hotel-hotel itu yang sering saya sebut dengan hotel C3. Apa itu, Pak? C3 itu check-in, Check in, curut-curut, check-out. check in, cerut-cerut, check out. Oke, Itu I see. hotel Jadi C3. C3 ini yang ngomong praktisi ya. Praktisi penanggulangan penyakit seksual menular. Nah itu. Dan itu banyak. di Banyak. Oke, Pak. Malang banyak. Berarti gini, Pak. Sebagai Bapak sebagai seorang aktivis di dunia penanggulangan HIV/AIDS, tadi Bapak lebih sering turun ke lapangan. Ya. Gitu. Nah, pengalaman apa, Pak? Ketika Bapak turun ke sebut saja lokalisasi misalkan ya, Bapak pernah nggak mendapatkan pengalaman yang dalam tanda kutip mengenakkan atau yang tidak mengenakkan itu pernah nggak? Saya pernah di salah satu tempat Jawa Timur atau di Jawa Timur. Oke, salah satu tempat lokalisasi Ya. di Jawa Timur. Oke, Bukan lokalisasi sebenarnya, itu satu hotspot. satu hotspot. Ada seorang Titik ramai ya, gitu ya. titik ramai Titik ramai. di warung. Oke. Ada seorang yang menggunakan topi putih. Cewek. Cowok. Oh, cowok. Cowok menggunakan topi putih. Di dalamnya itu ada 4 orang PSK dan 1 waria. 4 orang PSK, wanita, 1 orang waria. 1 orang wanita, semuanya pekerja seks Ya. komersial semua. Oke. Pikiran saya, wah ini mau memberikan dakwah. Saya masuk di dalamnya. Berputih putih itu maksudnya peci. Ya, saya masuk ke Oke, dalamnya. Akhirnya saya dijawil sama PSK. Oke. Pak, kita semua ini Pak, istrinya itu Pak. Hah? Waria itu, iya geragas itu Pak. Kaget saya. Termasuk si warianya juga. Iya. Si waria itu dijadikan istri oleh Iya, oleh oknum si- yang bersangkutan. Akhirnya saya tanya pada yang bersangkutan, Pak, sampean gini ini sudah pernah kena penyakit Pak? Oke. Sudah. Dengan entengnya dia menjawab. Dengan entengnya dia menjawab, Apa itu Pak? Sipilis? Bukan yang keluar nanaknya itu. Oh benar. Oh, jadi nanak itu namanya. itu beda dengan sipilis kan jadinya Beda. Tapi bawa ke dokter tidak Pak. Saya belikan super tetra dan amoxicillin. Super tetra dan Amoxicillin. amoxicillin. 2 hari sembuh Pak. Saya minum 2. Oke. Jadi instan, obat instan. Katanya terus jawaban saya. Oke. Kalau Bapak ingin lebih cepat lagi Pak, Oke. 3 super tetra Oke. dengan 3 amoxicillin diminum sekaligus Pak. Cepet Pak. Mati maksudnya. Matinya. Nah, Jadi itu harusnya obat yang tidak direkomendasikan sih. Tidak direkomendasikan. akhirnya saya tanya lagi, pernah kena penyakit apa lagi Pak? Jengger ayam? Apa itu Pak? Saya nggak tahu. Jengger ayam itu seperti kutil Pak. Di alat kemaluan. Di alat pria. kemaluan, Pria. pria. Dan Saya itu nggak hanya tahu. bisa dioperasi Pak. Tindakan medis. Iya, tindakan medis hanya bisa dioperasi. Sudah Pak. Pernah. Akhirnya saya setelah kehabisan bahan, saya tanya, Bapak gini ini tidak berdosa? Ya dosa. Tapi kan Tuhan itu maha pengampun. Enak tuh jawabannya. Iya. Tapi beneran memang Tuhan itu nggak jahat kok. Setiap bulan puasa saya itu juga puasa Pak. Setiap bulan puasa. Oke. Hari raya saya itu sudah seperti bayi lagi Pak. Oke. Itu kan dia melakukan satu legitimasi Oke. hukum agama atas dasar dirinya sendiri. Oke. Pembelaan ya Pak? Pembelaan. Pembelaan. Namanya self center. Ya. Jadi nah dari sini sebenarnya. Silakan Bapak kalau mau Pak, tidak apa-apa Pak. Nanti Idul Kurban 2 hari sebelumnya saya juga puasa Pak. Silakan Bapak kalau dan Pak. Ini salah satu
hal yang sebenarnya asik, mengasihkan. Nah, untuk menanggulangi ini, kita pada waktu itu membentuk satu kelompok-kelompok yang disebut dengan KDS. Itu seperti Pokja atau gimana? Beda ya? Beda. Ya? KDS itu kelompok dukungan sebaya. Kelompok dukungan sebaya. Jadi mereka yang sudah positif HIV itu kita kumpulkan. Nah, ini penting, Kita perlu dicatat. kumpulkan, kita ajarkan pemberdayaan ekonomi, kemudian mengingatkan agar dia selalu minum obat. Karena Itu HIV yang sudah positif. ya, karena HIV itu hanya bisa diobati kalau dia harus minum obat terus. Bisa. Namanya ART. Obatnya itu Katanya ada bisa. 1 hari 2 kali pada jam yang sama. Jadi kalau dia minum jam 10 pagi, maka jam 10 malam dia harus minum. Iya. Karena obat itu hanya bertahan 12 jam. Jadi caranya harus 2 kali. Iya, 2 Dan kali. jamnya harus sama. Iya. Dan itu dilakukan seumur hidup. Jadi seperti ritual yang harus wajib Iya. dikerjakan. Kalau dia minum obat itu secara rutin, maka dia bisa sembuh sehat seperti Orang normal. biasa. Normal. Nah, setelah mereka itu kita ajarkan bagaimana pemberdayaan ekonominya. Jadi Bapak lebih melihat ke sisi kemanusiaannya, Pak ya. Dan itu kita berikan satu dana-dana yang saya dapatkan dari donor. Donatur. Bukan. Dari donor, dari negara-negara negara maju. Oke, jadi memang negara-negara maju atau internasional ini sudah memperhatikan ke arah situ ya Pak? Oke. Nah ini yang memang jujur saya belum tahu dan mungkin juga yang perlu digarisbawahi adalah kita tidak melihat tadi di depan sampaikan Pak Oto mungkin menyinggung tentang mohon maaf ya tentang identitas umat beragama, betul ya Pak ya? Ya. Tapi ini kita tidak ngomong agama apapun, enggak. Tapi memang jujur, penyakit ginian atau dalam tanda kutip kebiasaan ginian itu tidak terbatas soal agama. Ya. Kamu tidak punya agama pun juga bisa melakukan ini. Bisa. Kamu taat ke gereja, taat ke masjid, taat ke tempat ibadah pun ya di depan kamu tampil baik, ya toh. Di rumah kamu tampil seperti orang alim, kamu seperti orang yang berwibawa, orang terhormat, tapi di luar senang seperti itu ya itu urusanmu, ya toh. Tapi kita melihat dan sekaligus saya ingin belajar dari Pak Oto ini di sisi kemanusiaan khususnya korban si PSK dan ibu rumah tangga yang sudah positif betul ya. Nah, jadi ketika sudah positif harusnya mohon maaf ya sama bos-bos mucikarinya ini kan pasti tidak dipakai, iya toh Pak? Pasti tidak dipakai dan mereka akhirnya terbuang. Nah ini solusinya Pak Oto ini ternyata punya jawaban, gitu kan. Sekaligus sebelum positif HIV/AIDS beliau ini sudah punya solusi. Ini gimana Pak ini Pak? Jadi itulah kita hanya berpikir bahwa motivasi mereka menjadi seorang PSK itu apa? Oke, motivasi Ya, untuk menjadi seorang pekerja seks komersial. Oke. Rata-rata mereka itu karena keluarga yang Bukan ekonomi dulu ya, keluarga yang tidak harmonis. tidak Oke. harmonis, kemudian ekonomi, Kemudian ekonomi. ketiga hobi. Dan memang seneng dibayar. Hobi dibayar ini wis angel Hanya ini. permasalahannya sekarang kalau dia ekonomi, Oke. setelah jadi PSK dulu ya, kenapa tidak mau mentas? Oke. Ternyata di situ terjadilah penindasan manusia oleh manusia. Oke. Saya Penindasan manusia. melihat oleh manusia. Jadi negara akhirnya membentuk undang-undang perlindungan anak dan perempuan sekaligus undang-undang perdagangan manusia, Ya. betul ya Pak? Oke. Jadi itu. Jadi satu contoh, Doli ditutup. Lokalisasi Doli ditutup. Ya. Oke, silakan Pak. Itu yang senang Yang senang, adalah PSK-nya. PSK-nya. Kenapa? Karena pendapatan dia lebih banyak. Oke, nah ini perlu dicatat. Lokalisasi itu ditutup sebenarnya tidak menyurutkan PSK itu untuk tidak berhenti kok, betul ya? Mereka tambah senang, Ya. karena yang pertama pendapatan mereka tidak terpotong, Tidak pasti terpotong. tidak terpotong oleh bos-bosnya, mucikarinya atau demonya, iya toh. Nah kemudian bisa disampaikan lain. Jadi
Itu yang saya katakan, dari situ penindasan manusia oleh manusia. Mucikari itu sebenarnya yang apa ya, menindas. Sosok yang paling jahat itu harus Iya, mucikari dan penyalurnya. iya. Itu yang oleh karenanya perlu untuk kita latih mereka, kita tingkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Ini yang itu yang sebenarnya perlu untuk kita lakukan. Oke. Kediri sampai sekarang pun masih Kediri masih ada lokalisasi. Kediri itu kalau tidak salah lokalisasinya Semampir ya. Macam-macam. Itu kota. Itu kota. Kota. Di Kalau- bandaran sungai itu kan kelihatan ya, Pak. Ya? Kalau di kabupaten itu ada Dadakan, Gedang Sewu, Krian, Merdu. Sampai hafal. Karena terjadi lapangan. Jadi itu namanya di sana X lokalisasi. Sekarang X lokalisasi. Walaupun sekarang ini sudah ditutup. Dan ternyata Nggak ditutup. Nggak ditutup. Masih ada. Keren nih. Pernah nggak Pak mendapat ancaman ketika datang di lokalisasi? Ancaman ya, verbal maupun non verbal. Tidak, saya rasa tidak pernah. Nggak Kita hadapi secara Oke. persuasif. Oke, kan di sana pengamanan kan ya, preman biasa lah Pak. Ketika tiba-tiba datang Pak Oto dengan mengedukasi mereka, dalam tanda kutip harusnya mereka ini merasa Kehilangan wilayahnya atau jobnya, ya. kehilangan pekerjaannya, sapi perahnya kan terganggu, kira-kira gitu Pak. Pernah nggak Pak? Saya pikir enggak, Nggak. biasa. Mereka welcome dengan Pak Oto atas edukasi ke Iya. Bapak edukasi ke PSK atau mucikari? Ke PSK-nya lah. Lebih ke PSK-nya. Salut saya sama beliau. Beneran. Oke Pak, tadi di depan Bapak sebelum podcast ini beliau pernah ngomong, Mas, aku itu mau bikin konsep perbankan mobile. Sebelum lokalisasi, mohon maaf ya, Doli ditutup. Beliau ini pernah menyampaikan konsep itu. Dan konsep mobile perbankan ini tujuannya adalah memberdayakan pekerja seks komersial ini secara ekonomi. Jadi ketika mereka, sekali lagi mohon maaf, ketika tidak laku dalam tanda kutip, mereka masih bisa menghasilkan uang. Maksudnya seperti itu Pak ya. Dan ketika bisa menghasilkan uang, pelan-pelan mereka pasti akan terentas dari dunia Ya. atau lembah seperti itu. Itu kenapa kok Bapak tiba-tiba punya pikiran konsep mobile perbankan? Padahal waktu itu tidak ada. Apalagi seorang Bapak ini tidak ada pemikiran mobile banking, tidak ada. Gimana Pak? Ya enggak tahu. Tiba-tiba jalan ya. Saya hanya memikirkan bagaimana mereka setiap bulan puasa mereka tutup dan mereka pulang dan setelah itu kembali lagi. Kenapa? Akhirnya setelah ngomong-ngomong ternyata iya, mereka di sana hanya bekerja tapi tidak punya modal. Mereka di sana hanya bekerja, Ya. tidak punya modal dan tabungan. Ya, Oke. dari situ kemudian saya merintis bagaimana cara mereka bisa mendapatkan tabungan. Hanya itu aja sebenarnya, sederhana. Sederhana itu ya, sesimpel itu. Jadi gini teman-teman ya. Kebetulan rumah saya ini hanya berjarak kurang dari 2 kilo, 1,5 atau 2 kilo lah dari lokalisasi terbesar Doli jarak. Ya, Lokalisasi yang dimana pada waktu itu versi beberapa orang memang terbesar di Asia Tenggara, betul Pak ya. Nah, kenapa kok Pak Oto menyampaikan di bulan puasa mereka harus ada tabungan? Karena di bulan puasa ini wajib lokalisasi tutup, Ya. betul Pak ya. Nah, ketika mereka tutup, otomatis mereka kan nggak bisa bekerja, Ya. dan pasti mereka mau nggak mau pulang. ya, Nah, mirisnya Pak, ketika mereka pulang, pihak keluarga yang di daerah atau di desanya ini kan tanya, loh, kamu harusnya puasa ini kerja, kok nggak kerja? Nah, mereka kan jadi tanda tanya, sebenarnya pekerjaan kamu itu apa? Iya toh, Pak? Nah, di konteks seperti ini perlu disampaikan bahwa dalam 1 bulan itu memang lokalisasi tutup semua, dan mereka mau tidak mau harus bekerja sekeras mungkin sebelum puasa agar dapat duit Ya. sebanyak-banyaknya, betul Pak ya? Dan mulai renovasi tempat-tempat PSK, tempat-tempat rumah-rumah bordil gitu lah, itu direnovasi ketika bulan puasa menjelang Lebaran. Wah, keren nih. Nah, saya boleh tanya enggak Pak, kenapa Bapak sangat tidak mendukung penutupan lokalisasi? Padahal secara moral ya Pak ya, Ya. ini kan salah, betul ya Pak ya, salah. Tapi
kita melihatnya dari sisi yang berbeda. Kita tidak sebut sisi ekonomi, kita melihat sisi kemanusiaannya lah. Kenapa Bapak sangat tidak mendukung penutupan lokalisasi? Karena terlepas dari Moral atau amoralnya, ya, mereka itu juga manusia. mereka human. Ya, sehingga pendekatan yang dilakukan seharusnya adalah kemanusiaan, Pendekatan manusiawi juga, bukan represif. bukan secara keras. Ya. Oke. Sekarang akibatnya begitu ditutup, semakin sulit untuk dilakukan satu pembinaan. Ketika lokalisasi itu ditutup, pembinaan itu semakin sulit. Pembinaan itu apa saja? Bermacam-macam, bisa mulai dari ekonomi, mulai dari pendidikan, kemudian bagaimana dia bisa melakukan satu hubungan seks yang sehat. Oke. Sampai dengan kontrol pemetaan tentang penularan penyakit. Bisa jadi seperti itu. Dan Pak, foto ini sangat tidak mendukung penutupan lokalisasi. Bukan karena amoral atau karena ketika lokalisasi ditutup ini semakin liar, betul nggak Pak? Betul. Betul ya Pak. Semakin liar dan tidak bisa dikontrol, betul nggak? Itu yang sebenarnya jadi keprihatinan kita. Mungkin itu jawaban dari, mohon maaf ya, di Jogja ini ada lokalisasi yang ya sebut saja Sarkem gitu aja lah. Ya. Sarkem ini saya tidak tahu Doli sama Sarkem ini duluan mana, tidak penting. Tapi yang saya salut adalah Sarkem ini kok gak ditutup-tutup. Iya. Dan Kuning Semarang juga nggak ditutup. Makanya. Tapi di Surabaya Ya, sangat bergantung dari penguasa. sangat bergantung kepada pemerintahnya. Oke. Jadi nuansa politik yang sangat berjalan. Ya, kita tidak masuk ke ranah Ya, sana lah. tidak. Kita melihatnya dari humanitinya, sisi kemanusiaan dan dampak sosial maksudnya itu Pak. Dan yang pasti di podcast kali ini saya fokus ke beliau sebagai duta penanggulangan HIV/AIDS, walaupun sekarang sudah pensiun, tapi memberikan pembelajaran yang luar biasa terkait bahayanya penyakit ini. Mantap nih. Pernah mendapat penghargaan nasional, internasional? Tak perlu dibicarakan. Sangat banyak. Kalau undangan-undangan ya sebagai narasumber, sebagai sangat banyak. Ya lumayan. Kalau lah. di internasional pernah berbicara selain di Sydney di mana? Di Melbourne, Di Melbourne, Australia juga. US belum? kemudian Kuala Lumpur, KL pernah. ya KL pernah, Singapura pernah, Johor pernah, Bapak mewakili dari Indonesia. dari Indonesia. Kalau internasional melihat Indonesia ini negara yang berhasil dalam penanggulangan penyakit ini atau Pada waktu itu berhasil, pada waktu itu berhasil? Kalau sekarang karena kita mendapatkan bantuan dana dari luar negeri. Bantuan itu dari Global Fund, kemudian satu dari IPF, Indonesian Partnership Fund. iya ya luar negeri semua ya. Ya, luar negeri. Justru yang saya prihatin malah justru dari pemerintah sendiri itu yang kecil. Kecil atau tutup mata? Kecil. Kecil. Kalau tutup mata enggak? Kecil iya. Kecil ya. Bahkan ada yang tidak memberikan anggaran. Harusnya anggaran itu ada. Itu masuk ke Kemenkes atau? Nggak tahu saya tidak bisa terlalu prejudikasi, Iya, iya. terlalu berprasangka. Iya. Ya itu so far lah, Ya. bebas lah. Ya. Oke. Kemudian setelah Bapak tidak terlalu aktif di penanggulangan HIV/AIDS, Bapak kan singkat cerita masuk di organisasi atau paguyuban yang fokus pada kebinekaan dan toleransi. Itu kenapa Pak? Tiba-tiba banding setir dari yang lembah hitam dalam nada kutip, tiba-tiba ingin banding setir ke yang lebih luhur. Sebenarnya tidak banding setir, Bukan banding setir, bukan. tapi beda konteksnya. Konteksnya beda, tapi menyamakan satu persepsi. Seperti pembinaan LGBT itu juga dilakukan oleh teman-teman dari kebinekaan. LGBT itu masih hubungan baik ya Pak ya? Iya. Dan itu kita bersinergi dengan teman-teman Dari kebinekaan. kebinekaan. Nyambung ya? Nyambung. Mereka memberikan pengajian, ceramah dan sebagainya. Jadi banyak yang bisa dilakukan.
apa mereka masih melihat Pak Oto sebagai sosok yang ada di Duta AIDS? Enggak. Sudah konteks yang berbeda. Enggak. Keren nih, dia memang pembelajarannya luar biasa. Jadi yang dibawa Pak Oto ini adalah apa nih? Plastik yang isinya, mohon maaf ya Pak ya, isinya adalah tembakau. Tembakau, wah ini ternyata rahasia berpikir beliau. Kalau nggak rokok ada bisa kan? Ya itulah. Iya, keren Pak. Oke, menjelang terakhir nih, ada enggak Pak pesan buat anak-anak muda ke depan tentang bahaya penyakit HIV/AIDS? Ini pesan buat anak-anak muda ya Pak ya? Ya itu tadi ABCD tadi. ABCD. Ini enggak cuma anak-anak muda ya, bapak-bapak juga ya? ABCD. ABCD itu. Jadi abstinen, jangan berhubungan seks sebelum menikah. Jangan berhubungan seks sebelum menikah. Ini pertama, oke. Bersikaplah setia pada pasangan. Bersikaplah setia dengan pasangan. Pasangan. C. Kemudian gunakan kondom. Oke, kondom. Gunakan Kemudian pengaman. edukasi Oke, keempat edukasi. dan religius. Edukasi dan pemahaman religius. Jadi lebih ke internal diri sendiri Pak. Nah, itu memang tidak gampang, tapi kembali ke Ya, diri sendiri dan lingkungan terkecil dulu Pak. hanya itu aja. Kemudian pesan buat pemerintah untuk terkait dengan toleransi nih Pak. Bapak kan sekarang fokus ke toleransi dan kebinekaan nih. Nah, kita melihat, mohon maaf ya, Jawa Timur ini bukan termasuk dalam provinsi yang intoleran, betul ya? Kita ini baik-baik saja kok. Nah, tapi Di permukaan ya. di permukaan ya, di permukaan. Di permukaan. Tapi ya mudah-mudahan demikian lah. Tapi beliau selaku praktisi di bidang toleransi dan kebinekaan, beliau ini paham ternyata di lapangan ini tidak seperti yang kita lihat. Ya, masih ada gesekan-gesekan terkait dengan agama dan kepercayaan. Itu bisa ada pesan gimana? Jadi memang itulah sehingga saya sekarang sedang mengusulkan agar FKUB FKUB ya itu ditambah juga dengan kepercayaan. Oke, FKUB itu Forum Kerukunan Umat Beragama. Harusnya ditambah kepercayaan. plus kepercayaan. Oke. Termasuk Pakem pun juga begitu. Termasuk pakem. Pakem itu apa Pak? Pengawasan aliran agama dan kepercayaan Oke, ada divisi khusus ya Pak? di kejaksaan itu. Di kejaksaan. Jadi itu ya Pak. Terkait dengan pemahaman ke pemerintah yang paling bawah, kelurahan misalkan, perlu nggak Pak? Ya, lindungi masyarakat itu bahwa kita harus yakin bahwa masyarakat kita adalah heterogen dan semuanya memerlukan satu layanan. Kita sama-sama warga negara Indonesia yang punya hak yang sama. Keren Hanya ya? itu aja. Siap. Oke guys, itu tadi kisah kita ngobrol bareng dengan Pak Oto Bambang Wahyudi. Beliau mau balik ke mana? Sidoarjo. Sidoarjo. Mantap semangatnya. Iya. Terima kasih Iya. banyak, luar biasa. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat dan mudah-mudahan Pak Oto ini panjang umur, sehat selalu beserta keluarga. Ide dan visi-visi beliau ini masih kita butuhkan. Negara Indonesia ini masih membutuhkan ide-ide beliau. Harapannya beliau masih mau memberikan kontribusi walaupun tanpa dibayar. Betul lah ya. Oke guys, see you. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Bye bye. Bye. Rahayu. Rahayu.